Langit terbelah saat senyummu menyinari bumi. Cinta kita tak terhingga, lebih luas dari samudera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, video di awal tadi merupakan contoh dari majas dalam puisi. Apa kalian tahu apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih indah, imajinatif, dan kreatif. Dalam puisi, majas bisa membuat kata-kata menjadi lebih hidup dan lebih bermakna loh. Nah, sudah tahu kan apa itu majas? Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis majas. Jenis-jenis majas ada banyak loh, tapi kali ini kita akan belajar 4 majas, yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, dan simile. Yuk kita pelajari satu-satu. Majas yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati. Ulangi lagi ya, majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, matahari tersenyum ramah di ufuk timur. Matahari di sini adalah benda mati, sedangkan tersenyum ramah adalah sifat dari manusia. Matahari adalah benda mati, sedangkan tersenyum ramah adalah sifat dari manusia. Majas yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung loh. Ibu ulangi lagi, majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung. Contohnya, engkau adalah bunga desa. Engkau adalah bunga desa. Bunga desa di sini berarti bukan bunga yang ada di desa loh, melainkan perempuan cantik yang ada di desa. Yang ketiga, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menambahkan kesan dramatis. Ibu ulangi ya, majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu untuk menambahkan kesan dramatis. Contohnya, tangisannya menggetarkan langit. Tangisannya menggetarkan langit. Maknanya, tangisannya penuh dengan emosi meskipun tidak benar-benar menggetarkan langit. Yang keempat, majas simile. Majas simile adalah majas yang menggunakan kata seperti bagai, laksana, dan serupa. Ibu ulangi ya, majas simile adalah majas yang menggunakan kata seperti bagai, laksana, dan serupa. Contohnya, senyumnya bersinar bagai mentari pagi. Senyumnya bersinar bagai mentari pagi. Maknanya, senyumnya sangat cerah seperti matahari pagi hari. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat puisi dengan majas. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, kita harus menentukan tema dari puisi. Kita harus menentukan tema dari puisi. Misalnya, tema tentang persahabatan, tema tentang kekeluargaan, tema tentang alam, atau mungkin tema tentang cita-cita. Lalu langkah yang kedua yaitu kita membuat kata kunci. Kita membuat kata kunci. Misalnya, kita ambil tema tentang kekeluargaan. Kata kuncinya kita bisa menggunakan ayah, ibu, kakek, nenek, sayang, hormati, mencintai, dan lain-lain. Kalau kita menggunakan tema tentang persahabatan, kita bisa menggunakan kata kunci seperti teman, saling menyayangi, berteman baik, dan lain-lain.
personifikasi tentang apa? Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia kepada benda mati. Misalnya kita ambil kata hujan turun, kita ubah menjadi kalimat bermajas menggunakan majas personifikasi. Dari hujan turun menjadi langitnya bersedih terseduh-seduh, langitnya bersedih terseduh-seduh. Misalnya yang kedua, ada kalimat dia cantik, kita ubah dari kalimat biasa menjadi kalimat majas menggunakan majas simile. Majas simile tentang apa? Majas yang menggunakan kata seperti, bagai, dan laksana. Dari kalimat dia cantik kita ubah menjadi dia bagaikan rembulan. Dia bagaikan rembulan. Lalu langkah yang kelima, kita akan merangkai puisi. Kita akan merangkai puisi. Setelah kita memberikan kalimat-kalimat atau membuat kalimat-kalimat yang bermajas dan membuat kalimat yang berisi tentang makna-makna indah, kita akan menjadikan satu antara kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga hingga kalimat keempat menjadi satu bait atau mungkin beberapa bait. Seperti itu. Langkah yang terakhir yaitu kita akan membuat kerangka dari puisi. Kita akan membuat kerangka dari puisi. Setelah kita membuat bait-bait puisi atau kalimat-kalimat puisi yang berisi tentang majas dan memiliki makna yang menarik, kita akan membuat bait-bait dari puisi dari gabungan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga hingga kalimat keempat. Kita bisa membuat menjadi satu bait puisi, lalu 2 bait hingga 3 bait puisi, sehingga puisi tersebut menjadi puisi yang menarik dan kreatif. Selanjutnya, langkah-langkah menampilkan puisi. Langkah pertama, pahami isi puisi. Sebelum kita menampilkan isi puisi, kita perlu memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang, kemudian pahami makna setiap baitnya dan temukan kata kunci emosinya. Ibu ulangi ya. Langkah pertama, pahami isi puisi. Sebelum kita menampilkan isi puisi, kita perlu memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang, kemudian pahami makna setiap baitnya dan temukan kata kunci emosinya. Langkah kedua, latihan pengucapan. Kita perlu melatih pengucapan dengan artikulasi dan intonasi yang tepat. Kemudian gunakan cermin sebagai latihan ekspresi. Langkah kedua, latihan pengucapan. Kita perlu melatih pengucapan kita dengan artikulasi dan intonasi yang tepat. Kemudian gunakan cermin sebagai latihan ekspresi. Langkah ketiga, siapkan penampilan. Pertama, hafalkan dan kuasai naskah isi puisi. Kemudian atur posisi tubuh dengan tegap, santai, dan percaya diri. Gunakan gerakan sederhana untuk mendukung isi puisi. Diulangi ya. Langkah ketiga, siapkan penampilan. Pahami dan kuasai naskah isi puisi. Kemudian atur posisi tubuh dengan tegap, santai, dan percaya diri. Gunakan gerakan sederhana untuk mendukung isi puisi. Langkah keempat, tampilkan puisi dengan penghayatan. Pertama, mulai dengan jeda sejenak untuk membaca. Kemudian, baca dengan nada dan emosi yang sesuai dengan isi puisi. Yang
pembacaan puisi. Kali ini Ibu akan membawakan puisi yang bertema keluarga yang berjudul Ibu. Ibu, wajahmu lembut bagai sinar rembulan. Langkahmu sunyi, namun penuh harapan. Di matamu terlukis cinta tak bertepi. Di doamu, namaku tak pernah mati. Engkaulah pelita di malam tergelap. Tanganku selalu kau genggam dengan hangat. Saat dunia menjauh dan membisu, suaramu menjadi nyanyian menenangkan kalbu. Ibu, rinduku mengalir deras seperti sungai. Tak ada kata cukup untuk membalas kasihmu. Hanya doa yang bisa kupersembahkan dalam setiap hela nafas dan waktu. Nah, itu tadi pengertian dari Majas, jenis-jenis Majas, contoh Majas, cara membuat puisi dengan Majas,